pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13, Banda Aceh. Saya Safrian Saputra Hakim bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17, Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 12 Maret 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya DPR Aceh menggelar rapat paripurna PAW anggota DPR Aceh dari almarhum Walid Nura. Kemudian ribuan korban banjir Subulu Salam terima bantuan tunai Kemensos. Pendengar, siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. DPR Aceh menggelar rapat paripurna PAW anggota DPR Aceh dari almarhum Walid Nura kepada Tengku Muhammad Nizar dari Partai Adil Sejahtera dengan sisa masa jabatan tahun 2024 sampai dengan 2029. Selengkapnya dilaporkan Munjir Budiana. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menggelar rapat paripurna dengan agenda pengucapan sumpah dan janji pergantian antara waktu PAW anggota DPR Aceh untuk sisa masa jabatan tahun 2024-2029 pada Rabu kemarin di Gedung Utama DPR Aceh di Banda Aceh. Dalam rapat paripurna tersebut, Tengku Muhammad Nizar resmi mengucapkan sumpah dan janji sebagai anggota DPR Aceh menggantikan almarhum Walid Nura yang sebelumnya menjabat sebagai anggota DPR Aceh dari Partai Adil Sejahtera atau PAS Aceh. Prosesi pengucapan sumpah dan janji berlangsung khidmat dan dipimpin oleh pimpinan DPR Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Wakil DPR Aceh Ali Basrah serta dihadiri oleh unsur Forkopimda Aceh, anggota DPR Aceh, pejabat pemerintah Aceh serta para undangan lainnya. Pimpinan DPR Aceh Ali Basrah dalam kesempatan tersebut menyampaikan penghormatan dan apresiasi atas dedikasi serta pengabdian almarhum Walid Nura selama menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Ia juga berharap Tengku Muhammad Nizar dapat melanjutkan perjuangan almarhum dan menjalankan amanah masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Kita telah sama-sama menyaksikan pengucapan sumpah Saudara Tengku M. Nizar menggantikan Saudara almarhum Tengku Rasidin SESSOSI atau Walid Nura sebagai anggota DPR Aceh masa jabatan tahun 2024-2029. Sidang Dewan yang terhormat, dengan selesainya proses pengucapan sumpah, kami juga ingin mengucapkan selamat bertugas kepada Saudara Tengku M. Nizar. Semoga amanah yang telah diberikan dapat dijalankan dengan baik. Dengan pengucapan sumpah dan janji tersebut, Tengku Muhammad Nizar secara resmi kini mulai menjalankan tugas sebagai anggota DPR Aceh hingga akhir masa jabatan periode yang sedang berjalan. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
Menjelang Hari Raya Idul Fitri, aktivitas di Pasar Aceh, Kota Banda Aceh tampak semakin ramai. Masyarakat memanfaatkan momentum Ramadan untuk berburu pakaian terbaik yang akan dikenakan pada saat Hari Raya. Selengkapnya dilaporkan rekan Cindy Novita. Antusiasme masyarakat Kota Banda Aceh untuk berbelanja kebutuhan Lebaran terlihat meningkat selama bulan Ramadan. Pasar Aceh yang dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan legendaris di ibu kota provinsi ini dipadati pengunjung yang mencari pakaian baru menjelang Idul Fitri. Peningkatan jumlah pengunjung ini juga didorong oleh berbagai kegiatan yang digelar oleh pengelola pasar bersama sejumlah stakeholder. Beragam perlombaan bernuansa religi diselenggarakan untuk menarik minat masyarakat. Di antaranya lomba doa pendek untuk anak taman kanak-kanak, lomba juz amma, lomba azan, hingga ceramah agama. Kepala Pelaksana Operasional Pasar Aceh, Dedi, mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya untuk menghidupkan kembali suasana Pasar Aceh agar semakin ramai dikunjungi masyarakat selama Ramadan. Adanya kegiatan itu mungkin pengunjung yang dulunya itu sampai 3 kali lipat ramainya dengan Ramadan ini. Ia juga menambahkan berbagai kegiatan yang digelar tidak hanya bertujuan meningkatkan jumlah pengunjung, tetapi juga mengingatkan kembali masyarakat akan keberadaan Pasar Aceh yang memiliki sejarah panjang sebagai pusat perdagangan di Kota Banda Aceh. Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan Pasar Aceh tetap menjadi destinasi utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan, khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Masih dari Kota Banda Aceh, pendengar, harga telur ayam di Aceh mengalami kenaikan jelang Idul Fitri, mulai dari Rp54.000 per papan secara grosir. Selengkapnya dilaporkan rekan Tisi Maulidia Putri. Harga telur ayam ras di Aceh mulai mengalami kenaikan jelang Idul Fitri mulai dari Rp54.000 per papan secara grosir. Menyikapi kondisi ini, Wakil Ketua Umum WKU Koordinator Bidang Ekonomi Investasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin Aceh yang juga pemilik usaha Istana Telur Penayung Ramli menyampaikan kenaikan memang terjadi menjelang hari-hari besar keagamaan maupun kondisi tertentu. Seiring dengan tingginya permintaan, pihaknya mengimbau masyarakat tidak membeli secara berlebihan atau sesuai kebutuhan untuk menjaga kestabilan harga. Adapun dipastikan stok mencukupi dan jalur distribusi yang sebagian besar dari Sumatera Utara dapat memenuhi kebutuhan masyarakat selama Lebaran. Harga papan sekarang ada kenaikan sedikit, itu harga Rp54.000 per lempeng. Masyarakat harus belanja itu seperlunya saja, nggak usah borong, nggak usah. Karena makin kekurangan barang di pasar, itu sudah hukumnya pasti akan ada harga naik. Tapi kalau beli stabil aja, alhamdulillah harga pasar akan terjangkau. Sebelumnya, Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'aduddin Jamal dalam berbagai kesempatan menegaskan berupaya menjaga ketersediaan maupun kestabilan harga. Bahkan pemerintah Kota Banda Aceh secara berkelanjutan melaksanakan gerakan pangan murah pada Ramadan maupun jelang Idul Fitri. Yang kita laksanakan secara terus-menerus ya di Kota Banda Aceh, yang pertama untuk meringankan beban dari masyarakat karena memang saat ini terasa ekonomi masyarakat masih sangat membutuhkan support dukungan dari pemerintah, yaitu subsidi. Khusus untuk telur ayam ras per papan seharga Rp45.000 pada gerakan pangan murah tersebut setelah disubsidi oleh pemerintah. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri melaporkan. Pendengar, dari Kutaraja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara. Dari Loksmawe dikabarkan organisasi angkutan darat atau Organda Kota Loksmawe menyiapkan 100 lebih unit armada guna melayani penumpang arus mudik Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Berikut informasinya disampaikan Albara Maulana. Untuk menghadapi arus mudik Lebaran Idul Fitri, organisasi angkutan darat atau Organda Kota Loksmawe menyiapkan 100 lebih unit armada guna melayani penumpang. Armada yang dipersiapkan berupa bus antar kota dalam provinsi atau AKDP dari 25 perusahaan otobus. Ketua Organda Loksmawe, Hendra, mengatakan pihaknya siap menghadapi mudik hari raya, baik dari segi pelayanan maupun keamanan penumpang, sehingga tidak ada penumpang yang tidak terlayani. Ungkap Hendra, sejauh ini belum tampak lonjakan penumpang yang signifikan.
Diprediksikan lonjakan penumpang akan terjadi pada hari Jumat hingga Sabtu mendatang. Biasanya Kota Lok Sumawe menjadi kota tujuan mudik, lantaran banyak penumpang dari luar daerah yang mengarah ke Kota Lok Sumawe. Beberapa hari menjelang hari raya, kendaraan pun akan dilakukan ramcek untuk mengatasi keadaan dalam kondisi layak jalan. Selain itu, para sopir pun akan dilakukan tes urin oleh pihak terkait. Terima kasih. Kalau persiapan Organda seperti tahun-tahun sebelumnya memang tidak ada persiapan khusus, kita pantau jangan sampai ada penumpang yang terbengkalai, penumpang yang tidak terangkut, kenyamanan, keamanan itu yang kita fokuskan di situ. Kalau untuk armada pengangkutan, saya pikir dari beberapa tahun yang belakangan ini memang tidak ada lonjakan yang signifikan. Untuk ketersediaan angkutan sendiri, insya Allah dengan yang sudah tersedia saat ini sekitar 100-an unit dari Lusmawe itu sudah tercover semua. Lebih lanjut disampaikan Hendra, untuk saat ini masyarakat lebih memilih armada bus antar provinsi jenis Hi-Ace untuk keberangkatan karena lebih mudah dalam hal pelayanan. Penumpang bisa langsung dijemput ke rumah tanpa harus ke terminal. Demikian Albara Maulana melaporkan. Dari Samudra Pasir Aceh Utara kita menuju Melabuh. Kasdam Iskandar Muda Brigjen TNI Dwi Sasongko menutup secara resmi kegiatan TMMD ke-127 yang dilaksanakan Kodim 0105 Aceh Barat di Desa Lung Jawa, Kecamatan Woila, Kabupaten Aceh Barat. Berikut laporan Arif Rizalul. Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD reguler ke-127 yang dilaksanakan oleh Kodim 0105 Aceh Barat telah tuntas 100% sesuai dengan target yang ditentukan. Program terpadu lintas sektor tersebut kerjasama dengan Pemkab Aceh Barat yang ditutup oleh Kasdam Iskandar Muda Brigjen TNI Dwi Sasongko dalam upacara penutupan yang digelar di Desa Lung Jawa, Kecamatan Waila, Kabupaten Aceh Barat. Kasdam Iskandar Muda Dwi Sasongko mengatakan melalui program ini Satgas TMMD berhasil menuntaskan berbagai sasaran fisik yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Di TMMD ke-127 ini, yang dimana ada sasaran fisik dan non-fisik. Fisik tadi, perbaikan jalan-jalan, membuat tanggul-tanggul jalan-jalan, terus gerucuk-gerucuk tersebut. Itu juga RTLH, kita bangun dia itu rumah tidak layak huni, terus MCK, sumur bor, terutama sumur bor itu adalah unggulan Angkatan Darat. Masyarakat ke depan harus tersedia sarana sanitasi dan hal ini tersedianya air bersih. Non fisik juga di mana kita penyuluhan tentang wawasan kebangsaan, tentang bahayanya narkoba, terutama ini generasi muda sekarang kita tentangnya sangat luar biasa, ada ancaman nyata dari narkoba. Dengan capaian TMMD ini diharapkan mampu membuka akses sosial masyarakat, mempermudah mobilisasi komoditas ekonomi, serta mempercepat pemerataan pembangunan di daerah. Sementara itu, Bupati Aceh Barat Tarmizi mengatakan jalan yang telah dikerjakan oleh TNI dari Kodim 0105 Aceh Barat merupakan lintasan urat nadi masyarakat ke tempat pasar Kuala B, Kecamatan Waila, dan jalan ini juga dinamakan Jalan Abu Ibrahim Waila, yang merupakan seorang tokoh ulama karismatik di Kabupaten Aceh Barat yang berasal dari Kecamatan Waila. Selama ini Polres Umar dan Kodim 0105 dengan adanya sinergi dengan pemerintah, TMD telah selesai dan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena jalan yang dibangun ini merupakan jalan eksit juga di daerah keramaian ketika ada pasar di Gede Kuala B. Ini jalan yang diimpikan salah satu jalan yang menjadi harapan almarhum ulama sufi kita Abu Ibrahim Waila. Usai kegiatan upacara penutupan TMMD dilanjutkan dengan pemberian tali asih, pengobatan gratis, dan pasar murah sembako bagi warga sekitar di lokasi kegiatan TMMD itu. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan. Pendengar dari Melabuh, kita menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Dinas Perhubungan Benar Meriah mulai mempersiapkan posko pengaturan dan pengamanan menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah. Bersama Satlantas Polres setempat
Dan berikut selengkapnya disampaikan Alfi Sarin. Menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah, Dinas Perhubungan Kabupaten Bandar Meriah mulai persiapkan posko pengaturan dan pengamanan lalu lintas bersama Satlantas Polres setempat. Kepala Bidang Pembinaan Prasarana dan Keselamatan pada Dishub Bandar Meriah, Lukman Hakim mengatakan, pihaknya telah membahas titik posko yang akan didirikan nantinya. Ia menyebut, rencananya posko akan didirikan di Simpang Teritit, Tengebesi, Simpang Lancang untuk Wihporak, dan Buntul untuk pengamanan di Jalan Ruas X KKA. Kita akan update terus kondisi lalu lintas dari Kabupaten Bandar Meriah. Kan banyak jembatan yang rusak, jadi kita tetap pantau kondisi jembatan yang dibangun sementara ini. Itu yang persiapannya. Ya, selanjutnya mungkin angkutan yang penumpang umum. Mungkin nanti kita akan juga lakukan pemeriksaan di loket-loket. Pemeriksaan angkutan lebaran timpalnya juga akan bekerja sama dengan Organisasi Angkutan Darat atau Organda atau Satlantas Bandar Meriah. Pihak terkait juga akan mengantisipasi titik rawan terjadinya kemacetan, terutama pada ruas jalan yang terjadi kerusakan, penyempitan, dan juga jalur alternatif yang masih digunakan hingga saat ini karena jalur utama rusak akibat bencana. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Baik pendengar, dari Takengon kita menuju 0 km Kota Sabang. Baik pendengar, berita dari Sabang, PT Pelayaran Sakti Inti Makmur Cabang Sabang menyiapkan 3 unit kapal cepat ekspres Bahari untuk melayani arus mudik dan arus balik Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Selengkapnya dilaporkan rekan Irzam Maulana. Menjelang arus mudik lebaran tahun ini, PT Pelayaran Sakti Inti Makmur Cabang Sabang menyiapkan 3 armada kapal cepat ekspres Bahari untuk melayani arus mudik dan arus balik lebaran pada lintasan Sabang Banda Aceh maupun sebaliknya. Kepala PT SIM Cabang Sabang Rudi mengatakan 3 armada tersebut disiagakan untuk mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang menjelang Idul Fitri. Setiap kapal didukung oleh 11 ABK agar operasional pelayaran tetap berjalan aman dan lancar. Ia menjelaskan kapal cepat ekspres Bahari selama ini menjadi salah satu moda transportasi favorit masyarakat yang bepergian antara Sabang dan Banda Aceh karena waktu tempuhnya relatif singkat. Kapal tersebut mampu menempuh perjalanan dari Pelabuhan Balohan Sabang menuju Pelabuhan Ulele Banda Aceh sekitar 45 menit. Kita menyiapkan 3 armada, kemudian 11 kru yang kompeten yang siap berlayar pada saat jadwal yang telah ditentukan. Untuk lebaran tahun ini harga tiket tetap normal, tidak ada kenaikan. Kemudian dirinya menambahkan peningkatan jumlah penumpang biasanya mulai terlihat beberapa hari menjelang lebaran dan kembali meningkat pada periode arus balik setelah hari raya. Karena itu pihak perusahaan melakukan berbagai persiapan baik dari sisi armada maupun kesiapan kru. Kemudian ditambahkan pihaknya juga terus berkoordinasi dengan otoritas pelabuhan serta instansi terkait dalam memastikan kelancaran jadwal pelayaran selama masa angkutan lebaran. Sementara itu Kapten Kapal Cepat Ekspres Bahari Heri Fahmi menambahkan operasional pelayaran tetap mempertimbangkan kondisi cuaca yang dipantau melalui informasi dari BMKG. Dirinya menjelaskan apabila kondisi cuaca dinilai kurang baik, maka pihak kapal akan melakukan evaluasi sebelum memutuskan untuk tetap berlayar atau menunda keberangkatan demi keselamatan penumpang. Kalau cuaca kita menyesuaikan, kita juga terus berkoordinasi dengan pihak BMKG selaku mengirim data cuaca. Jika memungkinkan cuaca baik, kita tetap melakukan perjalanan seperti biasa melayani penumpang. Dan jika cuaca kurang baik, kita akan koordinasi lagi untuk melihat apakah memungkinkan untuk kita berlayar atau kita tunda sementara, atau memang kita tunda di waktu keesokan harinya. Transportasi laut lintasan Sabang Banda Aceh selama ini menjadi urat nadi mobilitas masyarakat di wilayah kepulauan. Pada periode libur lebaran, peningkatan arus penumpang hampir selalu terjadi seiring tingginya aktivitas mudik dan kunjungan wisatawan ke kota Sabang. Demikian Irzam Maulana melaporkan. Mendengar dari 0 km Kota Sabang, kita menuju kawasan bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili.
Kementerian Sosial menyalurkan bantuan pasca banjir bagi ribuan warga Sebulu Salam guna memulihkan ekonomi dan memperbaiki hunian masyarakat yang terdampak bencana. Selengkapnya dilaporkan rekan Juprianto. Kementerian Sosial mulai menyalurkan bantuan dana pasca banjir bagi warga di Kota Sebulu Salam, Aceh. Penyaluran bantuan yang menyasar ribuan kepala keluarga itu merupakan bagian dari upaya pemulihan ekonomi dan perbaikan hunian warga terdampak bencana tahun 2025 lalu. Penyaluran bantuan dana pasca bencana banjir itu kini tengah berlangsung di kantor pos cabang penanggalan Kota Sebulu Salam. Dinas Sosial Kota Sebulu Salam melakukan pendampingan dan pengawalan ketat dalam proses distribusi itu untuk memastikan seluruh dana sampai ke tangan penerima secara utuh tanpa potongan sepeser pun. Sebenarnya penyalurannya itu adalah di kantor pos. Nah, kami dari Dinas Sosial hanya melakukan pendampingan dan pengawalan memastikan uang tersebut sampai kepada orang yang berhak dan sampai kepada tangan yang berhak tidak kurang sepeser pun. Itu yang kami pastikan. Nah, jadi untuk Kota Sebulu Salam kita dapat 3 kali bantuan korban banjir, yaitu bantuan jaruk, bantuan hunian, dan stimulan ekonomi. Untuk jumlahnya Pak, berapa itu jumlah penerima dari Sebulu Salam? Jumlah keseluruhan penerima kita se-Kota Sebulu Salam itu sebanyak 1.100 kepala keluarga. 1.100 kepala keluarga tersebar di 3 kecamatan. Kecamatan Sultan Daulat, 703 kakak, 203 kakak, 704 kakak ya, sorry. Kecamatan Sedaran 704 kakak, Kecamatan Runding 100, Longkit 143 kakak, Kecamatan Runding 252 kakak. Itu untuk jumlah yang diterima daripada masyarakat itu berapa itu Pak? Jumlah yang diterima masyarakat ini variatif. Kalau untuk janub itu dihitung per jiwa. 1 jiwa itu dibayar oleh Kementerian Sosial 15.000 per hari kali 90 hari. Berarti totalnya per orang itu 1 jiwa itu menerima 1.350.000 per jiwa dari janub. Sedangkan bantuan hunian dan stimulan ekonomi itu bukan per jiwa. Itu per kakak. 1 kakak mendapat bantuan stimulan ekonomi sebanyak 5 juta dan bantuan hunian rumah sebanyak 3 juta per kakak. Tercatat sebanyak 1.100 kepala keluarga dari 3 kecamatan, yakni Kecamatan Sultan Daulat, Kecamatan Longkip, dan Kecamatan Runding, ditetapkan sebagai penerima manfaat. Bantuan itu juga terbagi dalam 3 kategori utama, yaitu jaminan hidup atau jadub, bantuan hunian, dan stimulan ekonomi. Besaran bantuan tersebut juga bervariasi di mana untuk kategori jaminan hidup setiap jiwa menerima Rp1.350.000. Sementara untuk bantuan hunian atau stimulan ekonomi diberikan per kepala keluarga dengan nilai masing-masing 3 juta dan 5 juta rupiah. Pemerintah Kota Sebulu Salam juga mengimbau agar bantuan tersebut digunakan secara bijaksana untuk kebutuhan mendasar rumah tangga dan keperluan pendidikan anak. Demikian, Juprianto melaporkan. Saudara, menjelang waktu berbuka, Masjid Kebanggaan Masyarakat Aceh Barat ini dipenuhi jamaah yang datang untuk beribadah, berbagi takjil, sekaligus merasakan hangatnya kebersamaan di bulan suci Ramadan. Berikut laporan Winnie Feature disampaikan rekan Irham Syah. Ya baik pendengar, kami mohon maaf dengan berakhirnya laporan tadi berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.